Yang dimaksudkan di sini ialah orang Yahudi yang letih lesu karena semua peraturan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat menentukan 613 peraturan yang selalu harus diikuti oleh orang-orang yang mau hidup secara taat kepada Tuhan. Dapat dibayangkan bahwa itu merupakan beban yang berat. Jadi saudara, ada aturan dalam agama Yahudi yang namanya mitzvah. Itu adalah 613 peraturan. Karena itu keadaan krisis macam apapun, silakan jual mobil, jual HP, jual laptop, jual komputer, tapi jangan jual Yesus. Amin. Karena menjual Yesus itu jual yang istimewa. Saya selalu bilang, kalau saya disuruh lepas Yesus ganti dengan yang lain, itu namanya buang emas, ganti seng, ganti aluminium. Ya. Jadi Yesus ini istimewa, orang istimewa. Maka saudara harus bangga pada Yesus. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu jemaat sekalian, ayat yang baru kita baca ini kata-kata Yesus yang terkenal, terutama ayat yang ke-28 itu, ya. Nah, ayat yang ke-28 itu adalah ayat yang terkenal dan seringkali menjadi ayat emas atau ayat yang menjadi ayat hafalan. Dan saya kira dibandingkan dengan ayat yang 27, 29, dan 30, kita lebih hafal ayat 28 ya. Karena itu terkenal. Tetapi bukan hanya terkenal, tapi sangat luhur dan mengandung makna yang sangat dalam. Nah, 3, 4 ayat 27, 28, 29, 30, 4 ayat ini sebenarnya ini mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Karena itu saya mau ajak kita belajar beberapa hal dari ayat-ayat ini. Mari yang pertama kita melihat bahwa sebenarnya kata-kata Yesus ini, ya silakan slide-nya. Kata-kata Yesus ini berisi pernyataan tentang keistimewaan Yesus. Yesus itu orang yang istimewa, ya. Minggu lalu saya khotbah di Surabaya, Yesus Kristus sang ajaib, bahwa dia itu orang yang ajaib, ya. Lahirnya ajaib, pribadinya ajaib, ajarannya ajaib, ya. Kematian kebangkitannya ajaib, perbuatannya ajaib, banyak keajaiban, dan itu keistimewaan. Dan Yesus ini orang istimewa. Dan di dalam ayat 27 kita melihat keistimewaannya. Lihat ayat 27. Dia bilang begini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan perhatikan yang saya garis bawahi, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Kalau saya bilang tidak ada orang yang kenal saya seperti Pak Hengki, dan tidak ada orang yang saya kenal dengan baik seperti Pak Hengki. Artinya apa? Wih, kayaknya saya dan Pak Hengki ini besti luar biasa nih ya. Nah, di sini tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Berarti orang lain tidak kenal Bapa. Tidak kenal Bapa dengan baik kecuali Yesus, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Berarti selain Yesus tidak ada orang kenal Bapa. Berarti yang mengenal Yesus dengan benar, yang sungguh-sungguh kenal Yesus 100%, 1000%, itu hanya Bapa. Dan yang mengenal Bapa dengan sempurna, dengan 100%, 1000% itu hanya Yesus. Coba lihat Lukas 10:22. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak. Maka di sini Yesus mengklaim sebuah keistimewaan. Keistimewaan dalam hal pengenalan, bahwa dia dan Bapa itu memiliki pengenalan yang saling mengenal secara mendalam.
Tuhan Allah pasti kenal saudara secara mendalam kan? Tapi apakah saudara kenal Tuhan Allah secara mendalam? Tak usah kita lah. Ya. Tuhan Allah kenal Musa secara mendalam. Apakah Musa mengenal Allah dengan sempurna? Tuhan kenal Musa secara sempurna. Tuhan kenal nabi-nabi, rasul-rasul secara sempurna. Tapi tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa kenal Allah dengan sempurna. Tapi Yesus ini, dia mengenal Bapa secara sempurna, seperti Bapa mengenal dia sempurna. Berarti Yesus dan Bapa ini pengenalan satu sama lain ini sempurna. Saudara sudah nikah berapa tahun? Ya, dan apakah saudara mengenal pasangan saudara secara sempurna? Apalagi hanya baru pacaran. Saya baca satu tulisan, ternyata istriku laki-laki. Jadi rupanya waktu pacaran ini kayak cewek ini, begitu habis mau nikah, pas nikah, loh, padahal pacaran 3 tahun, ternyata istriku laki-laki. Bayangkan saudara, hanya jenis kelamin saja orang bisa tidak kenal. Ya, orang bisa tidak kenal. Orang suami istri hidup bertahun-tahun pun bisa saja ada hal tertentu dalam hidupnya, kok kayak saya nggak kenal orang ini ya. Atau dulu waktu pacaran tidak begini ya. Kenapa habis menikah kok begini ya? Kita seringkali merasa tidak mengenal orang yang dekat dengan kita. Tapi Yesus dengan Bapa ini pengenalannya sempurna. Kita boleh yakin bahwa Rasul Paulus itu imannya luar biasa. Tetapi Paulus sendiri berkata 1 Korintus 13 ayat 2, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Ya, 1 Korintus 13 ayat 12. Sekarang aku hanya mengenal dengan sempurna. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nanti di surga baru aku bisa kenal Tuhan dengan sempurna. Tapi sepanjang di dunia aku tidak kenal Tuhan dengan sempurna. Nah, kalau begitu semua manusia itu kenal Tuhan tidak sempurna. Kita hanya kenal dikit-dikit saja. Ya, kalau saudara baca seluruh Alkitab pun, saudara tetap tidak bisa kenal Tuhan secara sempurna. Karena masih banyak hal tentang Tuhan yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Apalagi baca Alkitabnya jarang-jarang. Ya kan? Itu lebih tidak sempurna lagi. Nah, tetapi Yesus dengan Allah Bapa itu sangat sempurna pengenalannya. Selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa manusia bisa kenal Allah Bapa juga dengan benar, semua bergantung dari Yesus. Apakah Yesus berkenan menyatakannya? Lihat ayat 27. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau anak itu mau memperkenalkan Bapa kepada saudara, baru saudara bisa kenal. Kalau sang anak tidak kasih kenal, maka sampai almarhum tidak akan pernah bisa kenal Bapa. Ya, berarti orang mengenal Bapa, Allah Bapa tergantung dari Yesus. Kalau Yesus menyatakannya, barulah mereka kenal Allah Bapa. Tapi kalau Yesus tidak menyatakan pada mereka, mereka tidak mungkin kenal Allah Bapa. Dan di sini kita kembali lagi menemukan suatu hubungan yang sangat erat antara sang Bapa dan sang anak atau Yesus. Kalau kita bandingkan, saudara, Tuhan Yesus pernah tanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu orang mulai tanya banyak-banyak kan? Tapi Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Matius 16. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus melanjutkan, berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kalau begitu sekarang saya nanya, sebenarnya untuk orang kenal Yesus, siapa yang menyatakan? Bapa. Untuk orang kenal Bapa, siapa yang menyatakan? Kita belum bicara Roh Kudus, ini hanya baru relasi dua ini ya. Berarti orang bisa kenal Bapa kalau Yesus menyatakan. Tapi orang bisa kenal Yesus kalau Bapa menyatakannya. Berarti Yesus dan Bapa ini bukan saling mengenal saja, tapi saling memperkenalkan. Ya, saling memperkenalkan. Nah, jadi mengapa Petrus bisa kenal Yesus dengan benar? Ya karena Bapa menyatakan itu. Kalau Bapa tidak menyatakannya, gelap.
Coba kita geser sedikit ke ayat 25, Matius 11. Next. Kata Yesus, oh tidak ada ya. Matius 11 ayat 25, ini masih pakai slide yang lama atau sudah diperbaharui? Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Engkau nyatakan pada orang kecil. Kalau begitu, antara Yesus dan Bapa itu saling memperkenalkan. Nah, kalau begitu saudara, di sini bedanya Yesus dengan nabi yang lain. Tidak ada nabi mulai begini, ya. Tidak ada rasul semacam ini. Kalau begitu antara Yesus dan Bapa itu punya hubungan yang sangat-sangat kuat dan saling mengenal, saling memperkenalkan, ya. Dan ini hubungan yang istimewa, makanya orang tidak mungkin datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6 yang terkenal, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sekarang saudara, semua ini berarti Yesus tokoh istimewa, tokoh penting, dan menentukan pengenalan kita kepada orang itu. Apabila orang tidak mau menerima Yesus atau anti kepada Yesus, mungkinkah dia kenal Allah? Tidak mungkin. Kalau orang tidak percaya pada Yesus atau menolak Yesus, bisakah dia kenal Allah? Walaupun dia satu hari teriak Allah 5 kali, mungkinkah dia kenal? Tidak mungkin. Karena orang hanya bisa mengenal Allah hanya lewat Yesus. Dan fakta ini harus menyadarkan kita bahwa Yesus itu istimewa. Punya Yesus, kenal Allah Bapa. Punya Allah Bapa, kenal Yesus. Tapi kalau salah satu ditolak, tidak mungkin mereka bisa mempunyai pengenalan benar akan Allah. Nah karena itu saudara harus bersyukur, karena saudara bisa percaya pada Yesus dan bisa kenal Yesus. Itu karena anugerah dari Allah Bapa. Saudara bisa kenal Bapa karena anugerah dari Yesus. Maka apapun terjadi tidak boleh melepaskan Yesus. Karena itu tidak boleh jadi mualaf, ya kan? Nah, waktu acara wisuda sekolah teologi kemarin saya kata sambutan, saya bilang, saya harap di antara semua Anda ini jangan ada yang jadi mualaf. Karena ada banyak orang dari sekolah teologi jadi mualaf. Ya. Bukan hanya dari sekolah teologi, dari sekolah teologi kami yang dari Malang itu pernah ada dosen S2. Ya, dosen S2 jadi mualaf. Mualaf dan mantan penginjil, dan yang luar biasanya dia adalah sahabat dekat dari pendeta Ezra Soru. Siapa ya? Nah, siapa? Dan setelah acara itu datanglah satu cewek dan dia bilang, halo kak, saya lihat dia tidak kenal, kau siapa? Iya, lalu tiba-tiba dia buka kerudungnya, dia bilang, ya ampun Christine, kenapa kau jadi begini? Ya kan? Nah itu pernah pelayanan dengan saya di Kediri sana, ya. Tapi sekarang jadi mualaf. Nah, karena itu juga saudara ingat baik-baik bahwa orang kalau sampai tolak Yesus, sampai kenal Yesus, menolak Yesus atau murtad dari Yesus, dia tidak mungkin mendapatkan pengenalan yang benar. Ini penting. Kenapa? Karena ada orang yang jadi mualaf lalu menganggap lebih mengenal Allah. Tidak bisa, ya. 1 Yohanes 2 ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia memiliki bapa. Jadi tidak bisa orang punya bapa tapi menolak anak. Tidak bisa punya anak saja tapi tidak punya bapa. Tidak bisa. Dua-dua itu satu paket. Maka percaya Yesus pasti ketemu bapa. Percaya kepada bapa pasti ketemu Yesus. Dan itulah kekristenan. Sementara orang agama lain maunya bapa saja. Ya, Yesus tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu berkenan pada Bapa kalau kamu menolak Yesus. Saya sangat menghormati Bapak, sangat menghargai Bapak,
mengasihi Bapak. Satu hari Bapak bertamu ke rumah saya bawa anaknya Bapak. Lalu karena saking menghormati kita doang ngomong-ngomong, tapi anaknya Bapak ini naik di sofa. Lama-lama saya lihat ini anak kurang ajar banget ini anak ini. Ya, tapi saya Bapak ayo ini ada pisang goreng makan. Ya, tapi itu anak naik itu saya pergi tarik di rambut, tempeleng dia jatuh di situ lah. Bapak ayo minum kopi silakan Bapak. Ya, tiba-tiba masih anak ini saya pergi langsung tendangan tetok, lu roboh di sana. Bapak ayo makan minum Bapak. Ya, pertanyaannya bagaimana sikap bapaknya? Ya kan? Apakah dia merasa dihormati sementara anaknya diperlakukan begitu? Nggak bisa. Nah, kamu perlakukan sang anak ini begitu jelek, maki-maki dia tiap hari, kutuk dia tiap hari, hujat dia, bilang anak Allah itu seperti tiang pakai kolor di tiang jemuran dan sebagainya. Tapi bagaimana kamu bisa berkenan kepada Bapa? Tidak bisa. Makanya orang kalau sampai menyangkal Yesus dan menolak Yesus, benci Yesus, itu sama dengan benci Bapa. Saya benci Yesus tapi mengasihi Bapa. Tidak bisa. Yohanes 15 ayat 23. Barang siapa membenci aku, dia membenci juga Bapakku. Gak bisa. Mengasihi Bapa, mengasihi Yesus. Benci Yesus, benci Bapa. Tolak Yesus, tolak Bapa. Terima Yesus, terima Bapa. Ya. Karena itu keadaan krisis macam apapun, silakan. Jual mobil, jual HP, jual laptop, jual komputer, tapi jangan jual Yesus. Amin. Karena menjual Yesus itu jual yang istimewa. Saya selalu bilang, kalau saya disuruh lepas Yesus ganti dengan yang lain, itu namanya buang emas, ganti seng, ganti aluminium. Ya, jadi Yesus ini istimewa, orang istimewa. Maka saudara harus bangga punya Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia, harus bangga, jangan malu. Karena itu jadi orang Kristen jangan malu. Harus percaya diri jadi orang Kristen. Karena kita memiliki orang istimewa. Amin. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kata-kata Yesus ini berisi undangan dan janji bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Lihat ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Saudara, undangan ini Yesus berikan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat karena apa? Karena penyakit, karena utang, apa lagi? Karena masalah rumah tangga, karena masalah sekolah, masalah sponsor, stres, dan lain sebagainya. Bukan itu. Saudara, konteks dari ayat ini, ya, itu kalau kita lihat ayat yang ke-25. Ada slide-nya? Ya, saudara lihat ayat 25. Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan bagi orang kecil. Tadi kan ayat 28, ini kita mundur sedikit, ayat 25 ini ada ini. Artinya di sini dalam hal pengenalan, Tuhan sembunyikan kebenaran bagi orang bijak dan pandai, tapi Tuhan buka kebenaran bagi orang kecil. Siapa orang bijak dan orang pandai di sini? Sepertinya yang Yesus maksudkan dengan orang bijak dan pandai ini adalah orang ahli-ahli Taurat yang merasa diri bahwa mereka sudah pintar dan mereka tahu kebenaran. Untuk itu Tuhan sembunyikan kebenaran dari mereka. Ya. Nah, lalu Yesus buka pada orang kecil. Orang kecil ini adalah yang bukan ahli Taurat, yang tidak merasa bahwa mereka punya pengertian kebenaran yang benar, yang banyak. Dan kepada orang yang kecil inilah yang dimaksudkan dengan letih lesu dan berbeban berat. Dan nanti di ayat selanjutnya, ayat 29 akan saya jelaskan nanti. Ketika Yesus bicara tentang kuk, maka kita harus artikan di sini letih lesu dan berbeban berat ini bukan soal masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, bukan itu. Yang dimaksudkan dengan letih lesu dan berbeban berat ini adalah letih lesu dan berbeban berat karena tekanan agama. Coba perhatikan kata-kata dari Dehir. Dehir bilang begini. Yang dimaksudkan di sini ialah orang Yahudi yang letih lesu karena semua peraturan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat menentukan 613 peraturan yang selalu harus diikuti oleh orang-orang yang mau hidup secara taat kepada Tuhan.
dapat dibayangkan bahwa itu merupakan beban yang berat. Jadi saudara, ada aturan dalam agama Yahudi yang namanya mitzvot. Itu adalah 613 peraturan. Dan kalau kamu tidak taat ini 613 ini, kamu tidak bisa selamat. Ya, 613. Langgar satu saja kamu tidak selamat. Nah saudara bayangkan, itu 613 peraturan itu, ya, beberapa di antaranya harus dilakukan di bait Allah. Kalau sekarang bait Allah tidak ada, maka mereka tidak bisa melakukan itu 613. Karena bait Allah tidak ada, tidak bisa lakukan itu, berarti tidak bisa selamat. Itulah sebabnya bait Allah harus ada. Makanya mereka ke tembok ratapan itu menangis-menangis di sana itu supaya apa? Supaya ini bait Allah ini bisa berdiri kembali, supaya mereka bisa melakukan beberapa itu, supaya bisa selamat. Ya. Dan peraturan 613 peraturan itu terlalu banyak dan berat-berat. Ya, saya kasih contoh saja ya. Ini tentang Taurat. Ini hukum 613, ini nomor 10 sampai nomor 19. Pertama, pagi dan malam menghafalkan ayat-ayat Shema. Ulangan 6 ayat 4. Bangun pagi harus hafal itu ayat. Ya malam harus hafal itu ayat. Ada saudara yang hafal satu hari 2 ayat pagi dan malam, tiap hari tidak berhenti. Meneliti Pentateuch, hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain. 12. Mengikat kotak ayat yang persegi di keningnya. Kalau saudara lihat orang Yahudi ada kotak di sini, itu kotak ayat itu taruh di sini kemana-mana. Itu tindakan simbolis, maksudnya adalah itu ayat itu selalu kamu pikirkan, makanya kotak ayat yang ada di sini terus. Ya. Berikut adalah mengikat pada lengannya. Ada kotak ayat yang diikat lengan, artinya bahwa kemana-mana pun kekuatan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Nomor 14, membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. 15, meletakkan mesusa pada pintu gerbang. 16, setiap tahun yang ke-7 seluruh umat harus berkumpul mendengar pembacaan Pentateuch, 5 kitab Musa. 17, raja secara pribadi harus mempunyai Pentateuch yang disalin secara khusus. 18, setiap pribadi atau keluarga yang menganut agama Yahudi harus mengusahakan sebuah Pentateuch. 19, setiap selesai makan harus memuji Tuhan. Kalau kita mau makan berdoa, habis makan ya, mereka habis makan harus puji Tuhan. Itu peraturan. Itu nomor 10 sampai 19. Sekarang coba kita lihat contoh nomor 144 sampai 153. Ini tentang burung dan binatang yang dimakan. Ya, saat menyembelih hewan harus membagikan bagian yang menjadi hak para imam. 145, bulu guntingan pertama dari dombamu juga harus diberikan kepadanya. 146, jika seorang mengucapkan nazar khusus harus diadakan pengkualifikasian menjadi milik rumah Allah. Maksudnya, jika dia sudah menguduskan bagi Allah, maka imamlah yang berhak memilikinya. 147, burung atau hewan yang disantap harus disembelih seturut tata cara yang telah ditetapkan dalam hukum Taurat. 148, bila burung atau binatang boleh dimakan diperoleh dengan berburu, harus dicurahkan darahnya lalu ditimbun dengan tanah. 149, saat menangkap anak burung induknya harus dilepaskan. 150, sebelum makan daging binatang harus terlebih dahulu memeriksa apakah binatang itu tidak haram. 151, demikian juga ketika akan makan daging unggas. 152, begitu pula ketika akan makan daging serangga. 153, begitu pula dengan jenis-jenis ikan. Wih, mabok belum? Ya, ini baru beberapa, ini ada 613. Nah, 613 ini saja sudah berat. Tapi itu belum cukup. Masih ada penjabaran detail. Ya, dan itulah tugasnya ahli Taurat. Ahli Taurat itu karyanya apa? Bukan hanya baca Taurat, tapi dia baca sesuatu yang umum, dia harus bikin detail lagi. Ya, dia harus bikin detail. Pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Apa itu bekerja? Bekerja itu adalah tidak boleh bawa beban. Beban itu apa? Maka dia harus bikin detail sampai semua pekerjaan apapun itu mereka harus pikir peraturannya. Sekarang saya berikan contoh dari kutipan Barclay. Saya kasih kutipan Barclay agak panjang supaya saudara lihat betapa peraturannya begitu detail. Barclay bilang begini, hukum Taurat mengatakan pada hari Sabat harus disucikan, dan bahwa pada hari itu tidak boleh ada pekerjaan apapun yang dilakukan. Apa yang dikatakan hukum merupakan prinsip dasar yang benar, tapi para ahli hukum Yahudi mempunyai pikiran serta keinginan sangat hebat memperoleh definisi.
Oleh karena itu mereka bertanya, apakah pekerjaan itu? Ternyata mereka memasukkan hampir segala sesuatu ke dalam definisi pekerjaan. Umpamanya membawa beban pada hari Sabat. Jadi bawa beban pada hari Sabat itu namanya bekerja, dan itu dosa. Selanjutnya mereka harus mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan beban. Maka para ahli Taurat menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan beban adalah makanan yang beratnya sama dengan berat 12 ara kering. Jadi buah ara yang sudah kering, itu kan ringan tuh, 12 biji. Kalau kamu bawa 11 biji, itu namanya belum bawa beban, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu bawa 12 biji, itu namanya bawa beban. Dan bawa beban namanya bekerja, dan bekerja dosa. Maka kamu pada hari Sabat bawa 12 ara kering, itu berdosa. Terus segelas anggur, kamu bawa gelas anggur, itu dosa. Susu seteguk, itu dosa. Madu yang cukup untuk mengobati luka, minyak yang cukup mengurapi seorang anggota persekutuan, air yang cukup untuk membasahi muka, kertas yang cukup untuk menulis sebuah peraturan tentang pajak, tinta yang cukup untuk menulis 2 huruf dari alfabet B, A, cukup. Berarti kamu bawa tinta cukup banyak sampai bisa tulis BA, maka itu dosa. Ya. Pena yang cukup membuat tulisan tersebut, bawa pulpen, itu dosa. Dan demikian selanjutnya tanpa ada akhirnya. Dengan begitu mereka menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk memperdebatkan apakah pada hari Sabat orang boleh atau tidak boleh mengangkat pelita ke tempat lain, atau apakah seorang penjahit melakukan dosa kalau dia berjalan di luar dengan sebuah jarum yang masih berada di jubahnya, atau apakah seorang wanita boleh atau tidak boleh memakai perhiasan atau rambut palsu, apakah seorang boleh keluar rumah dengan gigi palsu atau tongkat penyangga pada hari Sabat, dan apakah boleh atau tidak boleh menggendong anak pada hari itu. Menurut mereka semua itu merupakan hal yang secara agamania bersifat pokok. Ya kan? Tidak boleh kerja. Kerja itu angkat beban. Waktu hari Sabat anakmu menangis, kamu gendong. Waktu kamu gendong, kamu angkat beban. Angkat beban itu kerja. Kerja itu dosa. Maka menggendong anak pada hari Sabat dosa. Tidak, stres tidak? Iya. Oke, mari lihat lagi kata-kata Barse. Menulis juga termasuk bekerja pada hari Sabat. Jadi menulis pada hari Sabat itu juga kerja. Tapi menulis masih harus diperinci lebih jauh. Dan definisi serta peraturan untuk menulis adalah sebagai berikut. Ini aturan menulis. Seseorang dianggap salah kalau dia menulis 2 dari alfabet dengan tinta atau bahasa berbeda, baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri, baik dengan tulisan yang sama maupun tulisan yang berbeda. Meskipun dia lakukan hal tersebut karena kelupaan atau kekilafan, dia tetap dianggap bersalah. Walaupun dia menulis dengan tinta atau dengan cat, dengan kapur atau dengan alat tulis yang lain, dia pun tetap dianggap bersalah. Orang tersebut pun dianggap bersalah kalau dia menulis pada sudut tembok atau pada halaman buku yang sudah bertulisan. Sebaliknya orang tersebut dianggap tidak bersalah kalau ia menulis dengan cairan berwarna gelap atau dengan cairan buah-buahan di atas tanah atau pasir atau tempat-tempat lain sedemikian rupa sehingga tulisannya tidak akan bersifat tetap. Jadi kalau saudara tulis BA di atas buku, itu dosa. Tapi kalau saudara ke pantai dan tulis BA, tiba-tiba air laut datang, set hilang, itu tidak apa-apa. Karena segera terhapus. Tapi kalau tidak terhapus, itu dosa. Ya. Atau di tempat-tempat lain sedemikian rupa sehingga tulisannya itu bersifat tetap. Dia pun dianggap tidak bersalah kalau menulis satu huruf di tanah dan huruf lain di tembok, atau huruf yang satu di halaman yang satu dengan huruf yang lain pada halaman lain, sehingga kedua huruf itu tidak bisa dibaca bersama-sama. Kalau di halaman 1B, halaman 2A, tidak apa-apa karena tidak bisa dibaca. Tapi kalau dalam satu halaman BA lalu bisa dibaca BA, itu dosa. Frustrasi tidak? Ya. Terus menyembuhkan pun termasuk bekerja pada hari Sabat. Dan jelas bahwa penyembuhan harus diterangkan secara terperinci. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat diizinkan, khususnya mengenai penyakit-penyakit yang membahayakan kehidupan, dan lebih khusus lagi mengenai penyakit telinga, hidung, dan kerongkongan. Meskipun demikian, usaha penyembuhan harus dilakukan secara darurat saja agar orang yang sakit itu tidak tambah parah. Sedangkan tindakan menyembuhkan secara tuntas sama sekali dilarang. Kalau ada luka yang hanya boleh dibalut tapi tidak boleh diberi obat,
Jadi penyembuhan yang diizinkan ialah penyembuhan agar menjaga penyakitnya tidak tambah parah, tapi juga agar tidak sembuh. Jadi usahakan sakit itu tidak tambah parah, tapi jangan menyembuhkan. Menyembuhkan pada hari Sabat dosa. Ya, saudara, peraturan aneh-aneh ini khusus hari Sabat saja kira-kira ada 100. Saya kasih contoh. Mari kita lihat contoh. Kalau ada seorang perempuan yang melahirkan anak tepat pada hari Sabat, baik keluarga maupun tetangga dilarang keras menolong perempuan tersebut. Dia dibiarkan melahirkan dan mengurus sendiri peristiwa kelahirannya. Jadi usahakan jangan melahirkan pada hari Sabat. Maksimal hari Jumat itu, ya selesai, ya kan. Kalau sampai melahirkan pada hari Sabat, urus sendiri. Tidak boleh ada yang bantu dosa. Berikut. Kalau ada lampu-lampu yang bocor dan minyaknya tumpah tepat pada hari Sabat, maka tidak boleh diperbaiki atau menadah minyak yang tumpah. Taruh tempayan, tidak boleh. Taruh tempayan, dosa. Berikut, dilarang memakai topi yang pinggirnya lebih lebar dari 3 cm, karena itu sama dengan memikul beban berat. Jadi topi itu boleh, tapi tidak boleh lewat 3 cm, itu bawa beban. Itu dosa. Ya. Berikut, kalau ada orang yang sakit gigi, giginya berlubang dan amat sakit, dan terpaksa meneteskan air cuka ke dalam lubang giginya dan menjadi sembuh, maka itu sama dengan bekerja dan dosa. Kecuali dia memakan roti yang dicelupkan ke dalam cuka tanpa sengaja giginya jadi sembuh. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja taruh, itu dosa. Ya, next. Tidak boleh memetik buah pada hari Sabat. Nah, ini kan jadi kasus dengan Yesus kan. Berikut. Tidak boleh memakai sepatu yang berpaku besar pada hari Sabat. Berikut, tidak boleh memakai perhiasan. Maka ini semua ini lepas semua. Ya. Berikut, tidak boleh mengikat atau melepaskan simpul. Jadi misalnya, ya ikat hewan itu loh. Kan kita track, tidak boleh. Lakukan pada hari lain, jangan lakukan pada hari Sabat. Berikut, tidak boleh memotong kuku dan rambut. Ya, tidak boleh potong kuku dan rambut pada hari Sabat, tidak boleh. Berikut, tidak boleh memasak atau memanaskan makanan. Maka pada hari Sabat, hari Sabtu tidak boleh masak. Masak duluan dari hari Jumat sampai hari Sabat lewat. Masak nanti hari Sabat baru kita panaskan. Panaskan makanan juga tidak boleh. Ya kan? Karena waktu kamu memanaskan, itu namanya kamu menyalakan api. Menyalakan api namanya bekerja. Dan bekerja itu dosa. Jadi tidak boleh memanaskan makanan. Bahkan, hanya sekedar memasukkan air panas pada makanan itu supaya tidak dingin, itu juga salah. Kenapa? Karena untuk membuat air menjadi panas, itu kan harus dinyalakan apinya. Dan itu dosa. Berikut, tidak boleh memisahkan makanan. Memisahkan makanannya gimana? Misalnya ikan, kita pisahkan tulangnya. Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali memisahkannya di dalam mulut. Jadi kamu makan dengan tulang-tulangnya baru kamu olah di dalam. Bagaimana caranya memisahkan dengan tulang dengan isinya? Tapi tidak boleh secara sengaja mengambil itu dan memisahkan. Itu dosa. Ya. Tidak boleh menaiki hewan. Ya. Tidak boleh menaiki hewan. Karena apa? Karena kamu naiki hewan terus kamu bilang belok kiri, kan kamu harus gerakan. Kekang supaya dia belok kiri. Itu bekerja dan dosa. Kecuali mau naik hewan harus lurus terus. Ya kan? Itu dosa. Berikut adalah tidak boleh membangun atau memperbaiki bangunan. Jadi tahu-tahu tiba-tiba hari Sabat ini plafon runtuh, tidak boleh diperbaiki. Tunggu hari Sabat lewat, baru perbaiki. Berikut, tidak boleh memakan telur yang dihasilkan ayam pada hari Sabat. Ya. Jadi kalau telur dari hari Senin sampai hari Jumat boleh, hari Minggu boleh. Tapi kalau telur hari Sabat tidak boleh dimakan. Berikut, tidak boleh menyalakan atau memadamkan api. Maka sudah kalau begitu hari Sabat kan gelap. Nyalakan lampu dari hari Jumat. Tunggu sampai hari Sabtu lewat. Ya, kalau sampai kekurangan minyak dan mati tidak boleh dinyalakan.
zaman modern sekarang, dalam ultra ortodoks Yahudi, mereka praktekkan ini. Maka mau naik ke gedung bertingkat, itu kan lantai 25. Tok, itu bekerja. Itu dosa. Maka mereka sudah mengatur sedemikian rupa semua lift itu, dia naik otomatis berhenti setiap lantai supaya saudara tidak perlu tidak boleh. Itu sudah diatur begitu tuh. Ya, sudah diatur begitu. Berikut, tidak boleh mencuci. Berikut, tidak boleh berenang. Karena waktu berenang, kamu kan begini. Jadi kalau sampai kamu tenggelam pada hari Sabat, kamu harus membiarkan saja. Harus membawa kamu kemana? Tidak boleh bergerak kemana-mana, ya, tidak boleh. Berikut, tidak boleh mengangkat tikar pada hari Sabat, menggulung tikar tidak boleh. Sekarang saudara lihat contoh Yohanes 5, waktu di kolam Bethesda, Yesus sembuhkan orang tua, angkat tilammu. Yohanes 5, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Tilam itu tikar. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu dia mengangkat tilam dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam. Tidak boleh. Pada hari Sabat tidak boleh jalan lebih dari 2000 hasta. Itu 900 meter. Lewat 901 meter kau berdosa. Jalan ada batasnya. Itu yang namanya tekum Sabat atau perjalanan Sabat. Lihat Kisah 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan Sabat itu apa? 900 meter. Tidak boleh lebih. Karena hari Sabat tidak ada orang jualan, tidak ada orang memasak, tidak ada orang beli. Semua ini. Karena itu Tuhan Yesus kasih nasihat. Waktu kota Yerusalem dihancurkan oleh orang Roma, kamu harus lari. Orang-orang percaya harus lari. Tinggalkan Yerusalem, jangan masuk Yerusalem. Masuk Yerusalem mati. Makanya kenapa tahun 70 Yerusalem dihancurkan? Itu yang mati banyak tuh orang Yahudi. Orang Kristen tidak ada satupun yang mati di situ. Kenapa? Karena orang Yahudi ingat pesan Yesus, lari. Tapi Tuhan Yesus kasih nasihat, waktu lari, usahakan jangan kena musim dingin, ya, dan kamu harus berdoa supaya jangan kena hari Sabat. Lihat itu. Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin atau jangan pada hari Sabat. Kenapa? Kalau sampai hari Sabat, lu sengsara kawan. Mau beli makanan, tidak ada orang jual. Mau masak, tidak boleh. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kamu akan susah. Jadi doakanlah supaya waktu melarikan diri jangan hari Sabat. Sudah tadi lihat contoh berenang itu. Kalau tenggelam pada hari Sabat kan tidak boleh berenang kan? Artinya tunggu mati saja kan? Sekarang pertanyaannya, hari Sabat boleh berperang atau tidak? Kalau hari Sabat saya pergi merampok di rumahmu, apa yang kau buat? Melawan, berdosa. Kamu tidak boleh melawan. Dalam sejarah orang Yahudi, waktu Raja Ptolemeus II itu mau serang orang Yahudi, itu ada dalam catatannya Yosepus, sejarawan Yosepus, sejarawan Yahudi. Itu Raja Ptolemeus II, itu waktu dia mau menyerang orang Yahudi, dia tahu bahwa orang Yahudi ini tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat, termasuk tidak boleh melawan. Karena itu serangan besar-besaran jangan pada hari lain, nanti mereka lawan. Serang pada hari Sabat. Maka begitu hari Sabat langsung diserang. Mereka bunuh-bunuh saja orang Yahudi dan tidak ada satupun melawan. Karena melawan sama dengan bekerja, dan bekerja dosa. Jadi biarkan pasrah sempurna, nikmat penuh, dibunuh mati semua. Sekarang saudara pikirkan, itu kebodohan atau kesalehan? Mereka terlalu saleh sampai mati konyol. Mereka terlalu saleh, mau taat agama jadi tidak mau berenang sampai mati. Kesalehan model begini nih yang cepat mati, itulah yang dikritik dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 16. Jangan terlalu saleh. Jangan perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri?
Mungkin kalau tulisan modern jangan terlalu salah, ini perlu kasih tanda kutip. Karena kesalehan maksudnya adalah kesalehan bodoh, hikmat bodoh yang mau taat aturan agama yang aneh-aneh semacam itu lalu korbankan nyawa. Nah, saudara-saudara, sekarang saudara pikirkan, aturan-aturan ini sebenarnya bukan aturan firman Tuhan, tapi aturan-aturan yang ditambah-tambahi oleh ahli-ahli Taurat ini. Yang kerja mereka itu hanya bikin peraturan. Hari Sabat tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dan karena itulah Yesus tabrak semua. Karena Yesus tabrak semua, maka kita lihat Yesus sering bentrok dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus kritik mereka. Yesus bilang apa? Matius 23 ayat 4. Matius 23 ayat 4. Mereka, ahli-ahli Taurat, mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka mengikat beban-beban berat. Beban apa ini? Ini yang saya bilang tadi, bukan sakit penyakit, bukan ekonomi, bukan. Beban berat yang ditaruh di pundak orang itu adalah beban berat karena peraturan-peraturan legalistik dari agama. Lukas 11 ayat 46. Tetapi dia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Kamu tidak lakukan, tapi kamu bikin peraturan, bikin susah orang. Nah sekarang saudara, punya peraturan banyak, kalau punya agama, menganut agama begini, peraturan kira-kira capek tidak? Capek deh. Lelah tidak? Lelah. Kok beragama kok berat amat ya? Beragama kok bikin frustrasi begini ya? Beragama kok bikin sengsara begini ya? Karena itu Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, marilah. Kalau kamu frustrasi dengan segala macam peraturan agama yang memberatkan kamu, datanglah. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan ini bahasa Yunaninya adalah anapau, yang artinya istirahat. Matius 11 ayat 28 versi King James, dia menggunakan kata I will give you rest. Istirahat, rest in Jesus. Aku berikan kelegaan. Dan kata yang sama juga dipakai di ayat 7 ayat 29. Matius 11 29, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dalam NIV dia terjemahkan, kamu akan mendapatkan istirahat untuk jiwamu. Nah, dalam bahasa Yunani kata aku di sini diberi tekanan. Aku akan memberi kelegaan padamu. Artinya apa? Hanya Yesus yang bisa berikan kelegaan dan ketenangan. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya dia yang bisa berikan. Dan itu sesuai dengan nubuatan tentang dia di kitab Yesaya 50 ayat 2. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, saudara-saudara, banyak peraturan agama ini memberatkan. Seperti aturan agama Yahudi. Bukan hanya itu, bahkan hampir seluruh agama di dunia itu mempunyai peraturan-peraturan yang bikin berat. Saya pernah duduk makan di Bali di satu restoran, lalu datang seorang ibu dan saya Hindu, lalu saya menginjili dia. Lalu dia bilang, "Mas, enak ya jadi orang Kristen ya." Kenapa? Kita di Hindu ini sedikit-sedikit upacara, sedikit-sedikit upacara, sedikit-sedikit upacara. Upacara tuh dana keluar terus, biaya keluar terus. Nah, waktu dia omong begini, saya langsung masuk ya. Nah, kalau ibu lelah, ya Yesus ada bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku beri kelegaan kepadamu. Dalam Hindu ada sistem kasta yang namanya Varna. Itu dalam sistem yang kuno ada kasta tertinggi Brahma, itu yang punya akses terhadap ritual agama, sedangkan kasta terendah itu tidak bisa menyentuhnya. Dan seringkali ini menjadi beban karena itu tidak bisa. Biar kamu mau hidup baik bagaimanapun, kalau kamu kasta bawah tidak bisa naik. Dan itu harus diterima seumur hidupmu.
ada aturan agama yang harus askese menyiksa tubuh ini. Ya, harus puasa sekian banyak kali dulu baru bisa selamat. Kalau tidak, tidak bisa. Dan ada juga aturan agama bahwa tidak boleh kawin. Kalau tidak, tidak selamat. Dan macam-macam aturan yang lain. Nah, kalau saudara merasa peraturan agama memberatkan kamu, kamu perlu Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang memberikan rest for your soul. Ketenangan dan kelegaan. Itu yang dimaksudkan di sini. Yang dalam Matius 11 ayat 28 tadi ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan padamu. Sekarang yang ketiga. Kata-kata Yesus ini berisi perintah yang harus dilakukan. Setelah dia bilang, yang beban berat datang, aku beri kelegaan. Terus satu ayat setelah itu, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Tadi ada beban berat yang ahli Taurat taruh kan? Yesus bilang datang, aku berikan kelegaan padamu. Lalu Yesus taruh apa? Kuk. Ya. Jadi tadi ada beban, Yesus angkat bebannya, habis itu Yesus kasih beban baru. Kok sama saja ya? Ya. Kuk itu apa? Coba saudara lihat gambar ini. Kuk itu yang menggandeng dua sapi itu loh. Di atas ini. Supaya sapi itu kalau jalan, ikut jalurnya. Jangan menggok kiri, jangan menggok kanan. Ya, itu model seperti itu. Supaya jalan lurus sesuai arahan pemiliknya. Itu kuk yang ditaruh di sini. Jadi kuk itu beban di pundak seekor lembu, sapi atau kuda. Bandingkan dengan 1 Samuel 6 ayat 7. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta. Ya, jadi pasang di sini. Dan kuk itu pada akhirnya itu menjadi kiasan, bahasa kiasan yang Yesus pakai sebagai satu beban, satu tanggungan di atas seseorang. Nah, dalam kaitan dengan aturan-aturan Yahudi tadi, peraturan-peraturan Yahudi itu semacam kuk di atas. Coba kita lihat kisah 15. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Berarti ini peraturan juga. Dengan kata lain, waktu Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, Yesus juga kasih peraturan. Tadi ada aturan Yahudi, ada aturan ahli-ahli Taurat, dan itu memberatkan. Nah, Yesus mau berikan ketenangan dan kelegaan, tapi sekarang setelah Yesus beri ketenangan dan kelegaan, Yesus kasih kuk lagi, kasih beban lagi, kasih aturan lagi. Kalau begitu, apakah sama? Kenapa Yesus perlu kasih kuk lagi? Ya, supaya jangan liar. Karena kalau tadi ada beban berat di pundak dari agama Yahudi, kalau Tuhan Yesus angkat semua peraturan, lalu biarkan begitu, maka kita akan liar tanpa peraturan. Maka Yesus juga harus kasih kuk. Tapi beda kuknya ahli Taurat yang memberatkan dan bikin orang letih lesu dan berbeban berat. Kuknya Yesus beda. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku ringan. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, karena perintah-perintahku menyenangkan, beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Jadi beban dan peraturan Yesus enak dan ringan. Ada amin? Kalau ada orang buat jahat kepada kamu, jangan balas jahat dengan jahat. Enak? Ringan? Kalau orang fitnah kamu seluruh dunia, jangan balas. Berdoa supaya dia baik-baik saja. Enak? Ringan? Kalau siapa tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Enak? Ringan? Ternyata kok tidak enak juga ya. Tidak ringan juga, itu berat juga itu. Nah kalau begitu sama
sama saja dengan ahli-ahli Taurat punya peraturan? Tidak. Ya? Tidak. Mengapa sampai bebannya Yesus itu disebut ringan dan menyenangkan? Ada beberapa alasan. Pertama, karena aturan-aturan Yesus tidak mengada-ada seperti ahli Taurat. Kalau yang dilakukan, masa hanya pakai topi pada hari Sabat saja berdosa? Masa berenang pada hari Sabat berdosa? Masa makan telur ayam pada hari Sabat saja berdosa? Masa jalan lebih daripada 900 meter saja berdosa? Masa makan apa ya segala macam? Masa aja kasih panas makanan tidak bisa? Masa kasih nyala api saya tidak bisa? Terlalu banyak aturan yang mengada-ada. Nah, peraturan Yesus itu tidak mengada-ada. Kalau dia suruh jangan balas jahat dengan jahat, itu justru ajaran moral yang baik. Jadi dia tidak mengada-ada. Kedua, alasan kedua adalah karena Yesus sendiri melakukan dan dia berikan teladan. Sementara ahli Taurat tadi, coba lihat Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bikin peraturan tapi mereka tidak lakukan. Lukas 11 tadi. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Kamu hanya bikin peraturan dan suruh umat lakukan. Kamu sendiri tidak. Tapi Yesus beda. Yesus punya peraturan, tapi dia telah terlebih dahulu melakukannya. Beri teladan. Dia perintahkan murid-muridnya, rajinlah beritakan Injil. Tapi dia sudah lakukan. Dengan memberitakan Injil keliling kota, keliling desa. Dia mengajarkan murid-muridnya, kasihi musuhnya, berdoa bagi musuh. Dan dia sendiri melakukan itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengajar murid-muridnya taat kepada Allah. Dan dia sendiri belajar taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dia belajar, dia mengajar murid-muridnya berdoa dengan tekun. Dan dia sendiri sering berdoa di tempat yang sunyi. Dia mengajar murid-muridnya rela berkorban. Tapi dia sendiri telah rela berkorban, bahkan nyawanya sekalipun. Semua dia lakukan. Baru dia suruh murid-muridnya. Sehingga di ayat 29 dia bilang, belajarlah daripadaku. Sementara yang lain ini hanya omong, hanya teori doang. Omong-omong saja. Tapi tidak ada actionnya. Lalu teladan siapa yang mereka mau ikut? Yang umat mau ikut? Yesus, dia sudah melakukan semua itu. Dan dia suruh belajarlah. Dan perintah-perintah itu menjadi ringan karena dia sudah memberi contoh semua itu. Dan yang ketiga, yang bikin ini ringan, karena Yesus menetapkan bahwa dasar dari semua ketaatan pada perintah itu kasih. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kamu harus punya kasih. Kalau kamu punya kasih, maka aturan-aturan itu menjadi ringan. Kalau kamu tidak punya kasih, itu akan berat. Kalau kamu punya uang banyak di saku, terus jalan-jalan ketemu orang, ketemu Pak Polisi di jalan, minta 10 juta, kamu kasih, berat. Wih, berat sekali itu ya. Tapi kalau pacar yang kamu kasihi minta 10 juta, kamu punya duit banyak, kamu kasih, berat. Kalau kamu berat, mungkin kamu tidak cinta. Tapi kalau kamu cinta, itu tidak berat. Love will creep where water can pass. Cinta dapat mengalir di tempat di mana air tidak bisa lewat. Sekarang lihat Kidung Agung. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Ya kan? Berarti kuat. Orang kalau punya rasa cinta dan rasa kuat dan dia melakukan sesuatu karena dasar cinta, dia tidak akan merasa itu berat. Kalau rasa berat, mungkin tidak cinta atau cintanya terlalu sedikit. Tapi kalau betul-betul mencintai, maka tidak ada beban. Saya pernah nonton satu film India. Seorang perempuan India dipaksa kawin dengan seorang laki-laki yang tidak dia cintai dan dia menderita seumur hidup. Suaminya itu membuat jadwal kegiatan harian. Jam 5 pagi bangun, masak.
Jam 6 ini, jam 7 ini, setrika pakaian, semir sepatu, ini terus sampai malam. Dan pasang di tembok itu. Dan setiap hari dia harus melakukan semua itu dan beban berat sekali. Rasanya mau mati saja melihat semua peraturan itu. Tapi suaminya akhirnya jadi almarhum. Praise the Lord. Nah, terus akhirnya dia ketemu dengan laki-laki yang baru, yang dia cintai dan yang mencintai dia. Dan saking cintanya, dia bangun jam 5 pagi, bahkan jam 4, semir sepatunya, masak ini, setrika baju, semua dia lakukan. Dan satu hari dia lihat daftar kegiatan dari suami lama. Dia bilang, loh, bukannya sama. Bahkan yang sekarang, suami lama tetapkan bangun jam 5, tapi saya bangun jam 4. Ini banyak sekali, bukankah sama? Pertanyaannya, mengapa sama, bahkan lebih, saya nggak jadi beban. Tapi yang kemarin, kok menderita seumur hidup? Peraturannya tidak beda. Yang bedanya adalah, sekarang dia lakukan karena cinta. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, maksudnya lebih muda dari sekarang. Ya, waktu saya masih kuliah di Malang, lalu setiap hari Jumat saya harus naik angkot, bis dari Malang menuju ke Kediri kota, lalu sambung lagi dengan Colt ke satu desa, lalu melayani di sana. Itu kira-kira 118 kilo dari Malang. Setelah itu hari Sabtu melayani, hari Minggu habis kebaktian, lalu saya mulai dari kampung itu bergerak ke Surabaya, kira-kira 120 kilo. Ya, lalu 120 kilo itu hari Minggu, dari hari Minggu siang habis kebaktian langsung 120 kilo ke Surabaya. Habis itu Minggu malam itu langsung bergerak dari Malang dari Surabaya kembali ke Malang 90 kilo. Jadi saudara, satu minggu saya menjalani 328 kilo. Mengapa saya dari Malang ke Kediri? Karena ada pelayanan. Mengapa saya harus dari ke Kediri, harus ke Surabaya? Karena pacar saya ada di Surabaya. Habis ketemu pacar saya 2 jam, saya balik langsung 90 kilo. Lalu satu hari pacar saya tanya, "Kak, tidak capek?" Tidak. Dia bilang, "Kenapa tidak capek?" "Itu semua karena aku cinta kau." Nah, itu kan? Kalau cinta tidak capek. Coba bayangkan, Yusuf, Yakub itu loh, ya, itu dia disuruh kerjakan oleh mertuanya. Ya, coba lihat Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun itu hanya beberapa hari. Coba kalau tidak cinta, beberapa hari sama kayak 7 tahun, ya kan? Nah, jadi rupanya bebannya itu tetap sama. Tapi karena ada cinta, ada kasih, maka itu membuat lebih ringan. Ya, itulah sebabnya waktu Yesus setelah bangkit, dia mau kasih tugas pada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba-domba ini tidak mudah. Ya kan? Apalagi gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yunani yang dipakai itu adalah boske, yang artinya rawatlah, kasih makanlah. Kasih makan domba. Di dalam bahasa Yunani ada 2 macam domba. Domba yang sudah dewasa namanya arnos. Domba anak yang baru lahir itu arnion. Dan di dalam teks itu, domba di situ itu arnion, bukan arnos. Jadi domba kecil yang baru lahir. Ini tugas menggembalakan itu repot sekali. Apalagi ada domba yang kepala batu. Kita sudah tuntun di jalan ini, dia mau bengkok ke sana. Iya kan? Lalu penggembalaan untuk domba itu bodoh. Domba itu kalau tidak ada gembala dia gampang tersesat. Tidak ada binatang gampang tersesat seperti domba. Kenapa? Karena misalnya ini rombongan ya. Ini satu rombongan misalnya 1000 domba. Tiba-tiba yang satu menggok, hilang. Dia sudah di sana. Begitu dia sudah di sana, dia lihat kawan-kawannya di sana. Lalu gembalanya tiup, prit. Begitu dia lihat, dia kaget. Dia lihat teman-teman di sana, larinya ke sana. Itu bodohnya domba itu. Makanya kadang-kadang ada domba, kalau sudah lihat tongkat gembala itu kan kayak payung tuh ya. Tujuannya apa? Supaya kalau jalan-jalan ada yang bengkok, dia pakai itu, tarik ke sini lurus kembali itu, ya tarik. Itu tugas pertama. Tongkat itu fungsi pertama. Fungsi kedua, ada yang nakal dia pukul sampai patah kakinya. Saudara lihat gambar ada domba, ada gembala yang bawa domba di sini.
digendong. Itu kenapa? Itu karena sudah dipatahkan kakinya. Karena nakal. Saudara kira menggembalakan itu mudah? Nah mudah. Karena ini domba satu kepala batu, lari sini sana. Domba ya coba kalau sudah kepala batu lagi, itu hanya itu. Tidak, suka baku tanduk satu sama lain. Ya kan? Suka bertengkar, suka berkelahi satu sama lain. Itu susah tuh. Makanya menjadi gembala jemaat itu tidak mudah. Ya, kesulitan. Saya jadi gembala 14 tahun. Itu susah itu. Apalagi saya tidak punya karunia pengembalaan. Lagi kerja khotbah begini, tiba-tiba ada jemaat sakit. Bisa doakan. Aduh, sabar besok sajalah. Ya, begitu besok baru saya pergi, ternyata sudah mati. Ya, itu berat sekali itu jadi gembala. Sudah berat, lalu belum lagi ada domba yang suka protes lagi. Ya, suka kritik, kerjaannya hanya kritik saja. Ini gereja mungkin sudah ditinggalkan Tuhan. Itu berat, saudara. Nah, kalau jadi gembala itu berat. Makanya Tuhan Yesus kasih saya syarat. Sebelum gembalakan domba-dombaku, dia tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi dulu. Karena kalau tidak ada kasih, pekerjaan pengembalaan hanya bikin frustrasi diri. Kalau kamu tidak cinta, kalau kamu cinta aku, kamu pasti cintanya domba-domba. Kalau kamu tidak cinta aku, kamu tidak mengasihi aku, tapi kamu ada dalam pengembalaan, kamu hanya mengasihi dirimu sendiri. Kamu akan mengeksploitasi domba-domba ini demi kepentinganmu sendiri. Karena itu syaratnya, kasihilah aku. Baru gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau kita punya kasih, maka semua aturan itu menjadi ringan. Sekarang, kamu harus masuk neraka selama-lamanya. Ya, atau gini aja lah, kamu punya hutang 3 miliar. Sudah mau dilapor ini, dan kamu masuk. Mau kerja 10 tahun, 20 tahun juga gak dapat duit begitu. Nah, kamu harus ditangkap. Tapi saya kasihan sama kamu. Sini dah, saya bayar utang. Berapa 3 miliar? Lunas. Setelah lunas, saya perintahkan ke Esther, tolong ya, setiap hari bisa pel rumah saya. Mau gak? Bantu ya, saya bersih-bersih di rumah. Mau gak? Gak mau? Keterlaluan sekali. Harusnya mau ya kan? Kenapa? Karena saya sudah membayar apa yang kamu tidak bisa bayar. Kita ini harus masuk neraka. Ya, tapi Tuhan Yesus bayar seluruh diri kita dengan nyawanya. Ya, dan sekarang dia mau kita mengasihi dia. Kita mengasihi. Lalu Tuhan bilang, kalau ada orang jahat kepada kamu, jangan balas ya, doakan dia. Mau gak? Tapi sakit. Ya, tapi kan aku sudah membayar semua utang dosamu. Kalau kamu mengasihi aku minta sudah, jangan balas dan doakan dia. Mau gak? Kalau kamu gak mau, kita leluhur. Kalau begitu, sadar bahwa Tuhan sudah membayar seluruh dosa kita, dan karena saya betul-betul mengasihi Tuhan, perintah Tuhan tuh mestinya berat, tapi karena ada kasih, itu bikin ringan. Maka seorang pernah datang bilang, kamu betul-betul sudah menyakiti saya, tapi saya memilih mengampuni kamu, bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Karena kalau hanya lihat kamu, saya tidak akan ampuni kamu 7 turunan. Tapi karena Tuhan, saya mau. Hanya karena Tuhan memerintahkan saya dan saya mengasihi Tuhan, saya mau mengampuni kamu. Apa yang berat menjadi tidak berat? Kalau kita mengasihi, ada kasih. Sekarang, kasih persembahan persepuluhan berat atau tidak? Wih. Tergantung kamu mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak ada keberatan. 1 Yohanes 5:3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena ada kasih di atas itu. Dehir bilang, kalau kita dalam hati mengasihi juru selamat yang telah memberi perintah-perintah itu, maka kita melakukan dengan senang hati. Sebuah pepatah berbunyi, kasih menjadikan setiap beban ringan.
Jikalau kita mengasihi Allah Bapa dan Yesus telah sedemikian rupa mengasihi kita, maka kita rela untuk hidup bagi Dia. Dan kalau kita sudah merasakan bahwa hal mengasihi sesama manusia adalah hal yang indah dan yang memuaskan, maka kita akan menganggap tuntutan kasih sebagai ringan dan enak. Barclay, Yesus berkata, bebanku pun ringan. Sebagaimana dikatakan seorang rabi, bebanku telah menjadi nyanyianku. Ini tidak berarti bahwa beban itu mudah dipikul, namun beban itu diletakkan di atas kita dalam kasih. Artinya dipikul dalam kasih. Kasih itulah yang membuat beban yang paling berat menjadi ringan. Jika kita mengingat kasih Allah, jika kita tahu bahwa beban kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka beban itu menjadi sebuah nyanyian. Ada sebuah kisah menceritakan bagaimana seseorang mendapatkan seorang anak laki-laki yang sedang menggendong seorang anak yang lebih kecil dan lumpuh di punggungnya. Orang itu berkata, engkau membawa sebuah beban yang sungguh berat. Dia menjawab, ini sama sekali bukan beban. Ini adalah adik laki-lakiku. Beban yang diberikan dalam kasih dan dipikul dalam kasih selalu terasa ringan. Maka orang melayani juga harus ada kasih. Ya. Kalau saudara melayani tapi tidak ada kasih, percayalah, semua itu jadi berat. Jadi WL, jadi pemain musik, jadi hamba Tuhan yang harus melakukan kunjungan pastoral, kunjungan orang sakit, apa segala macam itu. Semua ringan, asal kamu punya kasih kepada Tuhan. Karena itu sekian lama yang paksa-paksa diri taat saja, tapi jadi beban berat sekali. Kamu butuh kasih Tuhan. Kamu butuh hati yang mengasihi, supaya akhirnya kamu melakukan perintah Tuhan menyenangkan. Ya. Kamu tidak akan rasa beban dan tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang membuat jiwamu menjadi berat. Kalau rasa seperti itu datang pada Yesus, Dia memberi kasih, dan kasihnya dalam hatimu membuat kamu akan bisa taat memikul kuk yang Dia pasang di atas kita. Marilah semua belajar untuk punya kasih Tuhan. Baru setelah itu taat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan masing-masing. Dan masing-masing, kalau saudara tidak punya kasih yang sungguh-sungguh pada Tuhan, hari ini minta kasih Tuhan menjamah hati saudara. Minta kasih ilahi itu supaya saudara akhirnya taat kepada Dia. Melakukan perintah firman Tuhan bukan karena kewajiban, tapi karena kasih.